Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya binti Nur Aini, NIM E 2019-2014 dari Ekonomi Syariah 1. Di sini saya akan menanggapi mengenai tentang kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam pada Bapak Abdul Wadud Nafis LCMNI. Mengapa kita penting mempelajari mengenai kebijakan fiskal? Karena kita agar tahu bagaimana pemerintah itu mengatasi suatu kebijakan yang berkenaan dengan pajak, subsidi, kebijakan pendapatan pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan suatu negara dan bagaimana mereka menjaga keseimbangan harga yang ada di pasar. Pengertian kebijakan fiskal itu sendiri merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan, seperti mengurangi jumlah pengangguran atau mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan. Kemudian tujuan dari kebijakan fiskal yaitu yang pertama pertumbuhan ekonomi. Ketika bunga pajak dikurangi, biaya produksi rendah, maka barang-barang berharganya turun. Ketika lebih turun, itu akan dijangkau oleh masyarakat, maka masyarakat berproduksi berjalan dengan baik, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi meningkat. Yang kedua yaitu mencegah pengangguran. Hubungan antara kebijakan fiskal dengan pengangguran yaitu ketika terjadi barang-barang itu inflasi, maka otomatis daya beli masyarakat itu kurang. Ketika daya beli masyarakat itu kurang, maka barang produksi itu tidak laku, dan ketika tidak laku maka perusahaan itu tidak akan berproduksi lagi. Dan apabila perusahaan itu tidak berproduksi lagi, maka mengurangi tenaga kerja, dan disitulah terjadi pengangguran yang mengakibatkan karyawan itu diberhentikan bekerjanya. Kemudian yang ketiga yaitu stabilitas harga. Itu ketika misalnya barang-barang itu diproduksi sedikit, kemudian permintaan banyak, maka banyak orang yang memegang uang, maka otomatis harga barang itu tinggi, maka pemilikan barang itu kontraktif. Kemudian yang keempat yaitu mendorong laju investasi. Ketika pemerintah mengurangi pajak dalam sektor tertentu, maka pengusaha-pengusaha itu akan tertarik berinvestasi di perusahaan tertentu. Kemudian yang kelima yaitu tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial. Kemudian jenis-jenis kebijakan fiskal itu ada dua, yang pertama ekspansif, yang kedua kontraksional. Yang pertama ekspansif yaitu bagaimana pemerintah itu banyak mengeluarkan uang di masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi, misalnya memberikan subsidi, memberikan bantuan tunai kepada masyarakat yang pendapatannya kurang dari 1 juta, memberikan insentif kepada prakerja misalnya. Kemudian yang kedua yaitu kontraksional, yaitu memberikan pengetahuan di mana pemerintah itu mengurangi uang yang beredar di masyarakat atau pemerintah meningkatkan pendapatan dengan cara meningkatkan persentase pajak dan mengurangi subsidi. Kemudian komponen kebijakan fiskal yaitu yang pertama kebijakan perpajakan. Jadi pemerintah mengupayakan pajak yang dikenakan pada masyarakat, dengan artian jika pemerintah ingin mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi, maka pajaknya itu juga lebih tinggi dari jenis-jenis yang dikenakan pajak itu lebih banyak. Misalnya ada orang yang mempunyai sepeda motor yang senilai 20 juta rupiah, itu juga dikenakan pajak. Kemudian yang kedua yaitu kebijakan pengeluaran. Pemerintah itu akan mengatur tentang keuangan pemerintah, tentang volume. Ketika pemerintah itu mendapatkan banyak dan ingin menggerakkan masyarakat, otomatis pemerintah akan mengeluarkan pengeluaran yang lebih banyak pula. Tapi ketika pemerintah pendapatannya kecil, maka berarti pengeluarannya
sedikit. Yang ketiga yaitu kebijakan investasi dalam disinvestasi. Bagaimana mendorong investasi? Jadi bagaimana pemerintah itu mendorong berinvestasi, memberikan pinjaman kepada usaha-usaha tertentu supaya nanti bisa berinvestasi atau mengurangi pajak pada saat-saat tertentu. Maka pelaku ekonomi akan melakukan investasi. Atau sebaliknya, disinvestasi itu bagaimana memperoleh investasi. Misalnya pemerintah melihat di daerah-daerah tertentu yaitu mulai sudah kondusif untuk investasi sangat tinggi, maka pemerintah memberikan kebijakan memperoleh investasi dari daerah-daerah tertentu dalam usaha-usaha tertentu juga. Kemudian yang keempat yaitu pengelolaan utang atau siklus. Jika pendapatan pemerintah itu lebih tinggi dari belanja itu terjadi karena siklus, maka pemerintah dengan mudah mengalokasikan dana yang dimilikinya untuk kebutuhan pemerintah dan untuk menggerakkan ekonomi, untuk menanggulangi pengangguran, untuk membawa lapangan kerja baru. Tetapi ketika pemerintah itu tidak bisa memenuhi kebutuhan karena pendapatan yang didapatkan dari pajak dan lainnya di bawah APBN, di bawah ketentuan negara, maka yang ada jalan keluarnya yaitu adalah hutang. Baik dengan hutang itu menjual surat-surat berharga investasi dalam negeri. Kemudian instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu anggaran belanja seimbang. Pemerintah itu akan melakukan kebijakan seimbang antara pendapatan dan pengeluaran. Jadi jika tidak seimbang maka akan terganggu. Kemudian yang kedua yaitu pembiayaan fungsional. Bagaimana pemerintah itu membiayai hal yang ada manfaatnya. Tidak akan mengeluarkan biaya untuk yang tidak bermanfaat dan juga tidak berguna. Kemudian yang ketiga yaitu anggaran defisit atau kebijakan fiskal ekspansif. Yang keempat yaitu anggaran surplus atau juga kebijakan fiskal kontraktif. Kemudian yang kelima yaitu stabilitas anggaran otomatis. Yang keenam yaitu pengelolaan anggaran. Kemudian terdapat fungsi kebijakan fiskal, yaitu yang pertama mengoptimalkan penggunaan SDA dan SDM. Yang kedua yaitu mengoptimalkan kegiatan investasi. Yang ketiga yaitu alokasi. Yang keempat yaitu distribusi. Yang kelima yaitu stabilisasi. Yang keenam yaitu pembangunan. Kemudian ada ciri-ciri kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam, yaitu yang pertama pengeluaran negara dilakukan sesuai pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Kemudian yang ketiga yaitu sistem pajak. Profesional pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Kemudian yang ketiga yaitu perhitungan skala berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang. Kemudian ada fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama memelihara terhadap hukum, keadilan dan pertahanan. Yang kedua yaitu perumusan dan pelaksanaan terhadap kebijakan ekonomi. Yang ketiga yaitu manajemen kekayaan pemerintah. Yang keempat yaitu intervensi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan. Kemudian ada instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu jizyah, yang kedua ghanimah, yang ketiga fa'i, yang keempat zakat, yang kelima kharaj, yang keenam nawaid, yang ketujuh amwalul fahab. Demikian tanggapan yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.